Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang nggak berangkat? Ada Arya. Arya sama? Sudah. Baik, kemarin kan kita sudah membahas tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, kita hari ini membahas tentang ada menggunakan media sosial. Jadi pembahasan kita yang kemarin itu masih bersangkutan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu ada menggunakan media sosial. Ketika kita sudah menerapkan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud, itu kita insya Allah bisa menerapkan adab dalam menggunakan media sosial. Nah, itu sikap kita yang kemarin yang membahas tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud itu apakah bisa digunakan dalam menggunakan media sosial? Jawab bisa, Bu. Kenapa? Karena sikap tersebut membuat kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Betul, dari jawaban tersebut tadi, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud itu bisa digunakan dalam menggunakan media sosial. Lutfi, mengapa kita harus menjaga adab kita dalam menggunakan media sosial walaupun kita tidak bertemu dengan orangnya langsung? Karena segala hal yang kita lakukan di media sosial itu akan berdampak ke orang lain dan juga diri sendiri. Betul. Jadi kita ini dalam kehidupan sehari-hari sudah menggunakan media sosial dari kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi itu sudah menggunakan media sosial. Dari yang namanya chatan lewat WhatsApp, terus scroll TikTok, scroll IG, itu semua kan dari media sosial. Tapi menggunakan media sosial itu harus menggunakan adab, jangan asal-asalan. Tujuannya agar kita bisa menghormati orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Kemudian, sebelum kita mengerti apa itu adab menggunakan media sosial, kita harus tahu dulu nih apa artinya adab dan juga apa artinya media sosial. Nah, jadi adab itu adalah tata krama, kebiasaan, sikap atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adab itu sikap atau perilaku kita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, pengertian tentang media sosial. Nah, media sosial di sini yaitu alat komunikasi yang berbasis internet yang memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Contohnya sudah dijelaskan tadi seperti WhatsApp, TikTok, IG, kan kita sekarang juga udah bisa buat chatan, buat DM-an kan. Walaupun kalian nggak kenal sama orang lain, kalau misalnya ada orang lain yang follow TikTok kalian, follow IG kalian, kan secara nggak langsung kalau kalian menerima pertemanan itu kan sama aja kalian bisa berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Jadi, ada menggunakan media sosial adalah sikap atau perilaku yang harus diterapkan saat berinteraksi dengan orang lain di dunia digital. Jadi, walaupun kita nggak ketemu sama orang yang langsung, kita harus tetap menerapkan adab kita di kehidupan sehari-hari itu harus sama dengan kehidupan di dunia maya atau di media sosial. Selanjutnya ada dalil nakli dalam menggunakan media sosial. Di Quran Surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwa kalau kita tuh menerima informasi jangan langsung menerimanya langsung. Jadi kita tuh harus tahu mana sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Kita nggak boleh menerima informasi secara langsung. Kita nggak boleh kayak dapat informasi ini, misalnya nih hari ini nggak masuk sekolah, kalian tuh tahu dari mana, teman kalian yang ngomong, tapi kan belum tahu sumbernya dari guru apa, ada suratnya atau enggak, ada informasi kejelasan dari sekolah atau enggak. Jadi kita jangan menerima langsung gitu. Ya walaupun dulu di zaman Nabi kan emang belum ada media sosial, tapi di Quran Surat Al-Hujurat ini kan udah turun pada zaman Nabi. Nah ini tuh sama aja dalil untuk kalian berkomunikasi dengan orang lain. Ya, sama aja walaupun kalian nggak ketemu sama orangnya, kalian tetap harus menggunakan adab. Selanjutnya ada menggunakan media sosial. Ada beberapa ada menggunakan media sosial. Yang
kemudian kita menggunakan niat yang baik saat menggunakan media sosial, pasti kita bisa menghargai orang lain, bisa menjaga diri kita semua, kita sendiri juga. Selanjutnya ada memilih teman yang baik. Memang dalam Islam dan dalam adat itu kita tidak boleh memilih teman. Tapi kalau misalnya teman kalian buruk, jangan diikuti. Kalau teman kalian buruk ya dibilangin, nggak boleh kayak gini, nggak boleh mengupload status yang nggak pantas kayak gitu. Jadi kita harus memilih teman yang baik untuk menjaga diri kita sendiri juga. Selanjutnya ada meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Ya tadi yang Ibu jelasin, kalau misalnya dapat informasi itu harus diteliti dulu, harus dicari tahu dulu informasinya dari mana, dari sumbernya dari mana. Kemudian ada menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Jadi misalnya kalian dititipin pesan sama teman gitu. Misalnya Restu nitipin pesan nih ke Bayu, tapi lewat Reda ngomongin, "Dah, nanti tolong bilangin ya ke Bayu, tolong bawain baju saya yang kamu yang dipinjam Bayu kemarin." Nanti sama Reda ditambah-tambahin kayak, "Bayu katanya suruh bawa baju beberapa hari nggak dipinjemin, nggak dibalik-balikin gitu." Nggak boleh kayak gitu. Padahal sebenarnya ngomongnya biasa aja, tapi Redanya melebih-lebihkan. Itu informasi yang melebih-lebihkan. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Ya kayak tadi memilih teman yang baik itu, kalau misalnya teman kalian pun maaf sikapnya kurang baik, itu diajak dalam kebaikan. Jangan malah kalian yang ikut ke jelekannya dia, keburukannya dia, kayak dia ngambil status yang hoax, yang nggak bener, kalian ikut-ikutan. FOMO, bahasanya sekarang FOMO lah. Kemudian menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Nah, kalian ini kan termasuk netizen ya. Ibu nggak tahu kalian tuh netizen yang baik atau netizen yang buruk. Semisal ada video-video di TikTok yang lewat yang kurang mengenakan, terus kalian ikut menghujat, contohnya kayak Arhan sama siapa? Ya, itu kan banyak kan berita-berita yang nggak benar itu. Kalian ikut-ikut terus ikut membuli Arhannya, ikut membuli yang kurang ya, itulah. Itu nggak baik. Kemudian menghindari bahasa yang menyinggung orang lain. Kayak contohnya ikut. Kalian nggak tahu itu? Apa itu? Kalau nggak tahu ya. Kalau tahu biasanya seperti Robi ya. Ini loh. Robi ya. Nah itu. Karena itu kalau ikut Bisa kayak ini kan berarti kalau misalnya di di cewek kan biasanya ikut kalau pas apa ya. Kalian tuh biasanya mau kerja siapa ya? itu Yang viral tuh. Unipara. Ya, kalau misalnya kalau di Padang itu kan sukanya nge-live, makan sambil nge-live, terus habis itu muter-muter yang di ini jalan-jalan tuh. Kalian jangan mengikuti menghujat. Kalau misalnya mau kasih tahu ya kasih tahu dengan bahasa yang baik. Terus yang tadi yang cowok siapa? Robi. Ya itu Robi juga. Jangan ikut menghujat. Sebenarnya dia tuh orangnya yang baik aja, saya waras-waras normal-normal aja. Cuma dia kan dari situ karena kalau dia nggak ada sebenarnya ganteng ya, maksudnya ya wajahnya laki-laki lah gitu loh. Dia kalau misalnya normal dia nggak mendapat exposure itu, dia mendapat popularitas dari yang apa tadi yang kayak
dibagikan di grup circle kalian. Itu kan nggak mungkin ya kalau misalnya kalian sudah menerapkan adab. Pasti kayak ada yang ngechat nih, terus kalau kamu kalian nggak suka sama orang yang ngechat itu, terus kalian ngadu ke circle, ke grup kalian kayak dilihat di chat sama anak ini banget loh gitu. Jadi orang yang ngechat kalian merasa nggak nyaman. Kemudian terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kalau kalian sudah menerapkan, mendapat kepercayaan dari orang lain, seorang lain juga nyaman sama kalian, insya Allah kalian ada hubungan antara sesama umat muslim itu pasti harmonis, insya Allah. Kemudian yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif, utamanya menyangkut unsur sara. Unsur sara itu singkatan ya. Sara itu yang pertama antar ras, antar suku, antar agama, antar ras dan juga antar golongan. Jadi kita akan terhindar dari itu semua. Sudah cukup? Ada yang ingin ditanyakan? Sara, suku, agama, ras sama antar golongan. Suku, agama, ras, antar golongan. Syarat. Suku, agama, Nih, ras dan antar Korea saya nih. Baik. mulai ya. Ya. Jadi kalian mengerjakan soal itu tadi untuk mengevaluasi pemahaman kalian udah sampai mana. Terus kalau yang nilainya udah besar, jangan sombong. Sekarang jadi nggak aktif. Dipelajari benar-benar karena nilai keaktifan kalian, nilai kehadiran itu sangat-sangat penting. Bisa nilai ujian kalian kecil, bisa dibantu sama nilai kehadiran dan juga nilai keaktifan. Cukup ya belajar hari ini. Ada yang ingin bertanya? Cukup. Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi materi hari ini yang telah diberikan oleh Bu Yuni yaitu tentang adab bermedia sosial, gimana cara agar tidak menyakiti perasaan orang lain di media sosial, tidak menyebarkan hoax, menghargai sama teman. Terima kasih. Jadi ketika pembelajaran pada hari ini dalam menggunakan media sosial kita itu harus ada adabnya. Ada dalam menggunakan media sosial juga sama-sama adab kita yang ada di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari harus menggunakan adab. Jadi kalau menggunakan media sosial itu jangan asal-asalan agar tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Intinya sebelum di-share kita harus menyaring informasi yang kita dapatkan. Jadi kita tahu informasinya dari mana. Insya Allah kalau kita bisa menerapkan adab menggunakan media sosial ini, kita akan menghargai pendapat orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Cukup, jangan lupa dihafalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 minggu depan disetorkan ya.